caranya membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Bergabunglah bersama kami dalam acara Komunitas Bicara setiap hari pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Di Komunitas Bicara, kami akan mengulas isu-isu sosial, mendengarkan pengalaman inspiratif dari komunitas lokal, dan tentu saja menciptakan ruang untuk kita semua saling berbagi. Dengarkan obrolan kami bersama tokoh-tokoh hebat dari berbagai komunitas di Flores dan Lembata, serta obrolan yang memotivasi dan menginspirasi. Anda juga bisa ikut berpartisipasi. Kirimkan pertanyaan Anda atau ide kreatif lainnya melalui media sosial, line telepon, dan WhatsApp Pro1 RRIND. Jadi, dengarkan Komunitas Bicara di Pro1 RRIND setiap hari pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Karena Komunitas Bicara hadir untuk menginspirasi, menyatukan, dan merayakan keberagaman kita bersama-sama. Selamat malam pendengar Pro1 RRIND dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda malam hari ini? Kandel Barca, sebuah lagu yang tidak hanya dinyanyikan di Camp Nou, tapi juga bergema hingga ke penjuru dunia, termasuk malam ini di kota Ende, di kota Pancasila. Visca Barca, Visca Catalunya. Senang sekali saya Ren Hidayat bersama rekan saya Krista Oring kembali menyapa ruang dengar Anda dalam Komunitas Bicara. Ruang kita bersama untuk menyelami cerita, gagasan, dan denyut komunitas yang hidup di kota Ende. Dan malam ini saya tidak sendiri, telah hadir di studio. Ada perwakilan dari Indo Barca Chapter Ende, ada Bung Bahren dan juga Bung Aldi yang menemani kita malam hari ini. Bung Bahren dan Bung Aldi, terima kasih sudah hadir di studio Pro1 malam hari ini. Kita mulai dengan Bung Bahren dulu selaku Ketua Indo Barca Ende. Nah, untuk pendengar Pro1 dari Ende, apa itu Indo Barca Ende dan sejak kapan komunitas ini hadir di kota Ende? Silakan, Bung. Baik, terima kasih. Untuk komunitas Indo Barca Ende itu terbentuk sejak tanggal 3 Oktober di tahun 2014. Komunitas Indo Barca Ende ini merupakan rasa kecintaannya terhadap FC Barcelona itu sendiri. Mungkin itu saja. Baik, kalau bicara tentang Barcelona, banyak klub besar lain di Eropa. Nah, sebagai ketua, mengapa Barcelona justru menjadi identitas yang menyatukan teman-teman di Ende? Kalau bicara soal itu, pasti punya penilaian tersendiri. Terkhususnya untuk FC Barcelona itu dari cara bermainnya, mungkin berbeda dengan tim-tim besar lainnya di Eropa. Dan Indo Barca Ende sendiri ingin dikenal sebagai komunitas seperti apa oleh masyarakat Ende? Apakah cuma sekedar penggemar sepak bola atau mungkin ada keinginan lain untuk dianggap sebagai suatu komunitas tertentu di Ende sendiri? Jadi kalau untuk komunitas Indo Barca Ende itu sendiri bukan hanya sekedar yang hanya mendukung tim FC Barcelona itu sendiri. Dari komunitas Indo Barca Ende kami selalu menyediakan wadah yang dimana kami untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Ende. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke Kak Aldi dulu selaku pengurus medsos ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Nah, dari pengalaman Kak Aldi mendampingi komunitas ini, apa yang biasanya membuat orang merasa betah dan bertahan di Indo Barca? Terima kasih. Baik, selamat malam para pendengar setia Pro1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk membuat orang semakin cinta ya dan komunitas. Dan informasi dulu sebelum itu, saya ketuanya, Ketua Indo Barca Ende yang kedua. Kami ada sudah 3 pergantian ketua. Yang pertama Bang Jero, sudah ganti saya, Aldi, dan terakhir di Bahren sampai sekarang. Jadi untuk menumbuhkan rasa cinta untuk kepada komunitas, kebetulan kami dari Indo Barca Ende ada membuat struktur pengurusan. Di situ ada divisi-divisi masing-masing untuk bisa ada yang untuk nobar,
ada yang untuk divisi sport, olahraga, futsal, bola besar, ada badminton, dan juga ada divisi event. Divisi event itu yang mengatur kayak kegiatan-kegiatan sosial kita. Jadi untuk itu jadi bisa mengikat anggota untuk bisa sama-sama melakukan tetap aktif di komunitas Indobarca ND. Paling begitu sih, Kak. Ya, baik, dari sudah 3 kali ya pergantian ketua, dan kita tahu bahwa Indobarca disebut sudah berjalan lebih dari 1 dekade. Bisa diceritakan bagaimana fase-fase penting perjalanan komunitas ini mungkin? Adakah perseteruan dengan fans-fans klub sebelah misalnya? Dari itu atau saya? Kalau dari saya ya, saya sebagai mantan ketua Indobarca yang kedua, selama saya menjabat dari tahun 2017 sampai pergantian itu tuh tidak ada seperti itu, karena saya selalu menekankan di anggota saya waktu itu tidak boleh kita ini jadi fans yang respect lah sama komunitas lain, jangan kita nobar rusuh tetap kita respect dan jangan sampai membuat rusuh, paling itu sih, Kak. Tapi di medsos tidak adakah banter-banter antar fans begitu? Untuk saat ini belum sih, Kak. Aman sih. Karena kami kan komunitas resmi ya. Jadi saya selalu tekankan itu sih, Kak. Tidak boleh sampai begitu. Nah, dalam perjalanan itu nih, pasti ada keputusan penting. Sebagai ketua dan mantan ketua, kira-kira kebijakan apa yang paling menentukan keberlangsungan komunitas Indobarca ini? Kalau untuk kebijakan itu pasti ada. Paling utama itu kalau sudah dikatakan resmi, otomatis pasti ada kepengurusan yang baik. Di situ kita buat struktur organisasi. Terus dari struktur organisasi itu kan ada beberapa divisi yang kita buat untuk memperlancar semua kegiatan yang kita mau buat. Jadi keputusan-keputusan itu tuh menjadi tujuan utama di komunitas Indobarca itu sendiri. Baik. Kak Aldi, mungkin terkait kata resmi ini, apakah sudah ada kunjungan mungkin dari Indobarca chapter lain misalnya, atau ketua Indobarca pusat ke ND sendiri? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Di zaman saya, waktu itu kami sempat mengundang Indobarca chapter Maumere untuk kegiatan bersama di ND. Waktu itu banyak sih kegiatan, ada futsal, nobar, terus itu kegiatan kopdar bersama lah istilahnya, kopi darat. Jadi waktu itu seru sih. Jadi kami membuat kegiatan bersama dari Maumere, terus itu dari pusat juga ada Presiden Indobarca pusat yang langsung di Mitetaki itu. Yang Mitetaki itu sempat kami buat pertemuan di Mitetaki, kopdar lah dengan ketua Presiden Indobarca pusat. Banyak sekali sharing ilmu-ilmu yang didapat, yang diberikan oleh Presiden kepada kami untuk bisa menjalankan komunitas ini sebagaimana mestinya. Seperti itu sih, Kak. Nah, kalau di komunitas sendiri kita tahu pasti ada tantangan untuk kelangsungan atau eksistensi komunitas sendiri. Nah, tantangan apa yang paling terasa di masa-masa awal tentunya sebagai mantan ketua dan sekarang di Bung Bahren sendiri selaku ketua? Tantangan apa yang terjadi di Indobarca sendiri selama Indobarca ini berjalan? Jadi kalau untuk bicara masalah itu, tantangan paling terbesar itu tuh bagaimana caranya kami bisa mengumpulkan semua anggota yang notabene-nya ada di dalam grup. Contohnya seperti 200 orang sekarang yang ada di dalam grup itu. Jadi ketika kita mau buat kegiatan tuh, kita berharap semua yang ada di dalam, yang terlibat di dalam anggota, contohnya di grup WhatsApp lah. Nah, jadi ketika kita mau buat kegiatan itu, bagaimana caranya kita bisa kumpulkan mereka, itu yang paling sulit kalau menurut saya sih sebagai ketua untuk di yang sekarang ini, karena mereka punya kesibukan masing-masing. Jadi bagaimana caranya kami mengatur waktu, hari untuk bisa kumpul, sharing untuk komunitas ya, untuk itu. Ya, Kak, sebenarnya susah sekali, Kak. Karena kita Indobarca ini bukan hanya ini ada juga dari BUMN, ada kepolisian, ada termasuk RRI juga ada pegawai bisa ikut di komunitas Indobarca. Jadi agak susah sekali, banyak punya kesibukan masing-masing sih, Kak, seperti itu. Nah, dari awal pasti tidak, ya mungkin 10 atau 20 orang lah, dan untuk angka 200 sendiri saya rasa mungkin termasuk salah satu komunitas besar yang ada di ND ya. Karena kemarin sempat wawancara PMS belum sampai 100, dan itu pun ada
kebijakan-kebijakan terkait member baru yang akan masuk. Nah, untuk sampai ke 200 sendiri ini, apa momen tertentu yang membuat Indobarca ND mulai dikenal lebih luas sehingga untuk sekarang bisa menyentuh angka 200 anggota? Silakan. Dari saya ya, Pak Ketua, minta maaf. Dari saya untuk bisa menyentuh angka 200 itu kami selalu aktif di kegiatan-kegiatan komunitas. Ya seperti tadi kita buat futsal, terus itu ada turnamen-turnamen, tadi turnamen futsal, terus itu bola besar, apalagi ya, badminton, terus kegiatan nobar. Jadi semua itu kita share ke media sosial kami, ada Instagram dan Facebook. Dan alhamdulillah direspon dengan baik sih dari seluruh kebanyakan dari anak-anak muda di ND, dan banyak yang mau ikut bergabung di komunitas. Dari situ kami bisa menjaring untuk bisa masuk menjadi anggota Indobarca ND sampai sekarang sih, Kak. Berarti bisa dikatakan bahwa Indobarca ini cukup terbuka ya, karena ketika ada event atau apa, membuang flyer atau isu di media sosial, orang-orang yang ingin bergabung langsung nyatakan diri bergabung gitu, atau mungkin ada tahapan-tahapan yang harus dilewati? Paling persyaratan, Kak. Yang pertama memang dia harus cinta FC Barcelona sih. Iya, pastinya. Yang kedua dia stay di ND dulu supaya dia bisa ikut gabung dan teman-teman lain bisa saling mengenal. Terus yang ketiga kita punya iuran per bulan, Kak, yang bisa mengikat mereka. Dari situ iuran baru kita bisa menjalankan kegiatan-kegiatan kayak sport, event nobar, kegiatan sosial kayak gitu. Nah, terkait iuran sendiri otomatis itu menjadi salah satu kegiatannya. Mungkin apa saja kegiatan utama selain iuran yang selama ini menjadi denyut hidup komunitas Indobarca sendiri? Atau mungkin di Ramadan ini ada kegiatan bagi takjil mungkin? Kalau untuk itu yang pastinya tiap tahun kita pasti laksanakan di hari-hari besar. Contohnya di bulan Ramadan itu pasti ada bagi-bagi takjil, buka bersama. Itu buka bersama dalam artian bukan cuma internalnya komunitas Indobarca sendiri, pastinya kita bisa kolaborasi dengan komunitas lain. Terus di hari raya Natal biasanya kita bagi-bagi sembako untuk teman-teman non-muslim yang merayakan, gitu. Baik, kita ke Aldi lah. Seberapa penting media sosial dalam menjaga semangat kebersamaan Indobarca sendiri? Oh, itu penting sekali ya, apalagi di zaman sekarang ini media sosial itu perannya sangat penting sekali. Kak, dari kita share saja itu banyak yang DM tuh banyak sekali, Kak, minta gabung. Dan dari situ juga sangat senang sekali anak-anak banyak yang respon positif minta untuk bergabung dengan Indobarca. Tapi dengan itu tadi syaratnya harus cinta FC Barcelona dan juga ada persyaratan-persyaratan lain. Kayak iuran dan lain-lain. Nah, selain sepak bola, nilai apa yang sebenarnya ingin ditanamkan Indobarca ND kepada para anggota? Karena kita tahu Indobarca ND sendiri bukan hanya laki-laki nih, tapi banyak juga perempuannya. Jadi kalau untuk itu, jadi kita kan punya semboyan tuh, kalau di FC Barcelona sendiri Mesque un Club. Yep. Tapi kita punya sendiri ada, kita punya itu Mesque un Comunitat. Jadi kita bukan hanya sekedar komunitas bola, hanya berbicara tentang bola, tapi kita juga di luar itu ada kayak bakti sosial lah, untuk masalah sosial, untuk bicara masalah yang maksudnya tidak berhubungan dengan sepak bola lah, begitu. Di luar dari itu juga pasti kita ini. Mungkin di luar dari urusan sepak bola, pernahkah Indobarca ND menjadi ruang untuk saling menguatkan ya? Entah mungkin dari setiap anggotanya ada masalah mungkin atau apa. Jadi Indobarca ini jadi ruang mediasi atau ruang untuk saling berbagi nilai-nilai kehidupan mungkin, karena kita tahu Indobarca sendiri bukan hanya anak-anak muda tapi juga ada senior-senior. Kalau itu memang pastinya ada. Itu kedekatan emosional itu ada ketika ada anggota kita mungkin merasa kesulitan. Seperti mungkin masalah di kesehatannya dia. Itu biasanya sering curhat gitu. Dari pribadi kami pasti adalah bisa bantu untuk biar memperlancar, mungkin dia mungkin ada sedikit masalah di keuangan. Jadi kami komunikasi, kami kumpul, jadi kami bisa kasih sumbangsilah untuk dia gitu. Terlepas dari itu semua. Nah, kita ke Aldi dulu ya, terkait dengan tadi yang sempat disebutkan oleh Pak Ketua tentang semboyan Mesque on Club. Nah, sejauh mana
sebenarnya apa arti semboyan ini dan sejauh mana nilai itu relevan dengan karakter kita orang ND, apalagi dengan para member dari Indobarca sendiri? Oh, Mesque un Comunitat itu artinya bukan hanya sekedar komunitas, kita ada keluarga. Iya. Jadi apapun permasalahan anggota, apapun yang terjadi masalah komunitas juga kita sama-sama saling bantu, saling rangkul untuk bisa menyelesaikan itu sih Kak. Untuk terkait budaya mungkin Pak Ketua bisa jelaskan sedikit Kak. Jadi kalau untuk ini DND ya. Mesque un Club itu kalau untuk budaya ND itu lebih ke saling menghormati, ya saling menghormati, cinta dengan budaya, lebih ke situ sih, karena tahu sendiri semua daerah pasti punya kebudayaannya masing-masing dan karakternya masing-masing, biar kita bisa saling menghormati. Semua itu yang kita. Baik, terkait dengan budaya ini dari pengalaman Anda berdua, bagaimana sebenarnya cara membangun rasa saling memiliki di antara anggota? Tapi jawabannya disimpan dulu karena kita kasih jeda lagu dulu biar pendengar kita agak penasaran. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang. Halo? Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain. Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana. Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online. Hah? Yang sabar ya, Cik. A few moments later. Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin,
Halo? Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online. Yang benar? Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Komunitas Bicara, tentunya masih bersama dengan Komunitas Indo Barca Chapter ND. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, dalam pengalaman selaku mantan ketua dan ketua, bagaimana cara membangun rasa saling memiliki di antara anggota? Karena kita tahu bahwa dalam menjalankan sebuah komunitas, pasti ada hal-hal yang mungkin bikin berseteru atau ada konflik yang kecil-kecilan. Silakan mungkin Pak Ketua. Kalau untuk bicara rasa memiliki, itu yang pastinya di setiap komunitas pasti ada kepengurusan. Ya. Jadi di situ kita beri ruang untuk anggota untuk menjadi salah satu pengurus ini komunitas, biar rasa memilikinya tuh lebih besar. Dan di situ dari situ kita buat kegiatan, biar rasa tanggung jawabnya tuh rasa tanggung jawabnya itu tinggi, begitu. Dengan adanya kegiatan itu, dia benar-benar bertanggung jawab apa yang sudah diperintahkan. Kalau saya itu. Nah, menurut Kak Aldi, apa arti kehadiran Indo Barca Ende bagi kehidupan sosial anak muda di kota Ende sendiri? Karena kita tahu anak-anak di Ende sekarang nih rata-rata bisa dikatakan cukup liar ya. Saya rasa dari saya paling ini komunitas Indo Barca ini merupakan komunitas yang positif ya. Jadi siapapun anak-anak muda Ende yang mau bergabung silakan. Ini kegiatan positif daripada minum mabuk di luar, kegiatan-kegiatan yang negatif. Nanti kan citranya jelek di masyarakat. Mending gabung sama kami. Kita buat kegiatan-kegiatan positif. Ada kegiatan sosial. Jadi banyak deh kegiatan. Mari bergabung sama Indo Barca, baru kita rasakan sendiri nanti seperti apa kegiatan kita di dalam. Terkait berbagai kegiatan-kegiatan positif, apakah Indo Barca Ende sendiri pernah berkolaborasi dengan komunitas lain mungkin yang ada di Ende? Ya, sebelumnya itu kita kebetulan member dengan Gudang Garam. Sebelumnya itu itu kita member. Jadi semua kegiatannya Gudang Garam itu sering melibatkan komunitas kami. Sering beri ruang ke kami untuk buka stand, untuk jual kami punya merchandise. Seperti kayak jersey, kaos Indo Barca, stiker. Jadi kami sering kolaborasinya dengan Gudang Garam. Dan juga dari biasa komunitas lain kayak Nobar, UCL kayak gitu, otomatis kami kolaborasi kayak dari Inter, dari MU, ada komunitas resmi di India, kami kolaborasi untuk kegiatan bersama lah, Kopdar, Nobar dan lain-lain. Nah, terkait Nobar sendiri ini Kak, bagaimana pelaksanaannya dan juga aktivitas lain di lapangan mungkin yang selama ini berjalan di Indo Barca sendiri? Untuk Nobar kami dibagi menjadi dua, Nobar internal kami sendiri dan juga Nobar dengan komunitas lain. Kalau internal paling
setiap Barca main di La Liga baru kami undang teman-teman anggota buat flyer, kita buat nobar. Dan kami juga sudah ada inventaris, ada proyektor, sudah lengkap. Jadi kapan pun mau buat kegiatan kita lakukan, tentunya lihat dengan jam juga. Karena Barca ini rata-rata mainnya jam 3 pagi, jadi banyak teman-teman yang kerja kan. Jadi kita lihat jam-jam, orang ini bilang jam-jam sedu, baru kita laksanakan kegiatan nobar. Ya, kalau dengan komunitas lain, paling yang di Ucel itu. Sebelum kegiatan intinya nobar itu, biasanya kami kolaborasi dengan kegiatan bola. Habis itu ada badminton, habis itu ada futsal, sebelum nobar. Jadi kami buat ya seminggu sebelum nobar lah, jadwal nobar kami buat kegiatan itu. Nah, terkait jadwal nobar sendiri, apakah dilaksanakan di base camp atau mungkin bergiliran tiap rumah anggota? Kalau untuk nobar tuh biasanya kita ada home base-nya sendiri. Kebetulan ada 2 lokasi, itu di rumah saya sendiri di Jalan Gatot Subroto di Kilo 3. Terus yang kedua biasanya di rumahnya Abang Aldi di Jalan Melati, lorong LCR. Nah, dalam waktu dekat nih, apakah ada rencana pengembangan kegiatan sosial atau edukatif di luar nobar sendiri? Yang pastinya ada, karena kita sudah mau masuk bulan suci Ramadan. Ya. Untuk kegiatan itu pastinya yang pastinya itu bagi-bagi takjil, buka bersama, dengan pembagian sembako lah mungkin di mendekati hari raya. Nah, terkait pembagian sembako dan juga banyak kegiatan food positif yang sebenarnya dilakukan oleh komunitas-komunitas di ND, dan dukungan seperti apa yang sebenarnya paling dibutuhkan ya oleh dari Indobarca sendiri, dari publik maupun pemerintah daerah, karena kita tahu bahwa komunitas ini jarang tersentuh oleh tangan-tangan pemerintah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau dari saya ya, dukungan pemerintah, kami dari Komunitas Indobarca sangat sekali mengharapkan dukungan dari pemerintah Kabupaten ND. Apapun kegiatan menyangkut dengan anak muda ND, bisalah kami dilibatkan. Apalagi ini kan kegiatan-kegiatan positif. Komunitas-komunitas bola tentunya kami juga ingin dilibatkan ya. Apapun kegiatan dari Pemda menyangkut dengan kegiatan-kegiatan anak muda ND sih, Kak, itu. Dari ketua mungkin ada tambahan. Ya, kalau dari saya memang pastinya memang harus begitu. Setidaknya bisa melibatkan kami. Sekalipun komunitas kami ini yang dimana artinya komunitas kami memang komunitas bola, tapi tidak selamanya kan kami berbicara masalah tentang bola, tapi di situ kan kami ada kegiatan yang berbaur sosial juga. Alangkah baiknya kalau bisa libatkan kami juga lah begitu. Baik, terkait dengan kegiatan bola sendiri nih, dalam waktu dekat, kira-kira futsal mungkin, atau event lapangan mini, karena kita tahu akhir-akhir ini kan ada event U35. Nah, mungkin kedepannya Indobarca pengen buat, bisalah futsal. Kalau untuk mau buat itu tuh, memang kemarin tuh sempat planning sih itu, mau buat itu apa namanya, antar komunitas. Berhubung dengan ada sesuatu hal, jadi untuk sampai sekarang belum bisa dilaksanakan. Gitu. Rencananya pasti ada, kalau rencananya ada. Gitu. Dan mungkin sebagai penutup saya minta masing-masing ketua dan mantan ketua, untuk ketua lebih dulu nih. Nah, dalam satu kalimat, apa arti Indobarca ND bagi Anda selaku ketua? Mau emosional juga tidak apa-apa. Satu kata untuk Indobarca ND, itu kami adalah komunitas yang kuat, semangat, kebersamaan, serta menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap masyarakat, terkhususnya masyarakat Kabupaten ND. Dan buat Kak Aldi, mungkin apa pesan untuk pendengar RRI atau mungkin orang di luar sana yang mungkin ingin bergabung atau membangun komunitas serupa dan bisa juga mau bergabung di Indobarca sendiri? Kembali lagi ke semboyan kami. Meskipun komunitas, kami bukan sekedar komunitas, kami adalah keluarga. Jadi siapapun yang mau gabung, ayo gabung. Apalagi anak muda Kota ND yang mau gabung, silakan gabung. Kami terima dengan tangan terbuka. Dan juga untuk komunitas lain yang mau membuat komunitas serupa, kami siap membantu.
siap membantu melancarkan untuk pembentukan komunitas tersebut, khususnya di komunitas bola ya. Mungkin ada fans lain, ada Inter, ada kayak Man City yang baru-baru, karena di ini kan baru sedikit. Jadi kalau ada yang mau buat, silakan, kami bantu dengan tangan terbuka, konsultasi dibuka untuk semua. Nah, terkait dengan Man City ini, setuju tidak kalau fans go? Karena lebih besar nama MU. Benar. Manchester is red. Apalagi kemarin kan barusan kalah. Iya, aduh. Mungkin betul lah, saya sudah angkat tangan kalau dulu Liga Inggris nih. Karena berhubung presenternya Arsenal. Dikatakan abal-abal. Nah, baik pendengar, demikian perbincangan kita malam ini bersama dengan Indo Barca, sebuah cerita tentang sepak bola dan lebih dari itu ternyata menyimpan makna kebersamaan, solidaritas dan ruang pulang bagi banyak orang. Sekali lagi, Viska Barca, Viska Katalunya, saya Renila beserta rekan saya Krista Wading dan dua narasumber saya yang cukup profesional ini, dan semoga kita juga mendoakan agar komunitas mereka selalu berjalan ke arah depan, dan kedepannya tentu semakin banyak anggota yang ingin bergabung, karena tentu harapan kami juga selaku media penyiaran publik bahwa di ND ini harus semakin banyak komunitas-komunitas yang serupa agar ND ini bisa mendorong generasi-generasinya untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas ke depannya. Nah, saya Ren Hidayat pamit dari ruang dengar Anda, tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan ruang rindu ke ruang dengar Anda dengan tema Harmoni Karaoke. Sampai jumpa. Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena